Usai kantor pengacara milik Febri Diansyah digeledah, kini adiknya dipanggil oleh KPK. Salahkah publik menduga-duga bahwa Febri Diansyah terlibat dalam kasus SYL? Sehingga ngotot membela Hasto agar dapat atensi dari PDIP apabila kasus yang menyangkut dirinya mulai diproses oleh KPK? Febri Diansyah dan jejaknya di pusaran kasus SYL, adik dipanggil KPK, sinyal keterlibatan kian menguat. Pusaran kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, semakin menyeret nama-nama yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, yang belakangan sibuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kini, adik kandungnya, Fatroni Diansyah, juga ikut terseret dan dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, pemeriksaan itu terpaksa dijadwalkan ulang atas permintaan Fatroni. Pertanyaannya, apakah publik salah jika mulai menduga adanya keterlibatan Febri Diansyah dalam kasus SYL? Apakah pembelaan Febri terhadap Hasto sekadar upaya mencari perlindungan politik dari PDIP jika kasus ini semakin menjerat dirinya dan keluarganya? Penggeledahan kantor Febri dan dugaan aliran dana korupsi. KPK sebelumnya telah menggeledah kantor Visi Law Office, firma hukum yang didirikan oleh Febri bersama ex-peneliti ICW Donald Faris dan Rasamala Aritonang. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan aliran dana dari hasil korupsi SYL. Fakta ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa firma hukum tersebut menerima uang hasil korupsi SYL. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa ketiga pendiri Visi Law Office, termasuk Febri, telah dicegah ke luar negeri dalam kasus ini. Jika Febri benar-benar bersih, mengapa sampai harus dicegah bepergian? Adik Febri ikut terseret, kebetulan atau saling melindungi? Fatroni Diansyah, adik kandung Febri, turut dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, ia meminta penjadwalan ulang dengan alasan surat panggilan baru diterima sehari sebelum pemeriksaan. Yang menarik, salah satu alasan penjadwalan ulang adalah karena ia memiliki agenda rapat bersama tim pendamping hukum Hasto Kristianto. Fatroni ternyata juga bagian dari tim hukum yang membela Sekjen PDIP tersebut. Fakta ini mengundang pertanyaan besar. Apakah ini strategi Febri dan adiknya untuk mencari perlindungan politik dari PDIP? Mengingat kasus SYL semakin menyeret nama-nama besar, tidak berlebihan jika publik menduga ada kepentingan tertentu di balik langkah Febri yang ngotot membela Hasto. Febri mengaku tidak menerima uang korupsi, tapi dalam pernyataannya, Febri bersikeras bahwa honor yang diterimanya saat menjadi pengacara SYL tidak berasal dari uang hasil korupsi. Ia mengklaim bahwa honor itu berasal dari iuran SYL dan anak buahnya, serta dari keluarga SYL. Namun, apakah klaim ini cukup untuk menghilangkan kecurigaan? Bukankah dalam berbagai kasus korupsi, uang hasil korupsi seringkali disamarkan dengan berbagai cara, termasuk lewat keluarga dan orang-orang terdekat? Apakah Febri bisa membuktikan dengan jelas sumber dana yang diterimanya? Benang merah yang mencurigakan. Melihat rangkaian peristiwa ini, sulit untuk tidak curiga bahwa Febri dan lingkaran dekatnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia pernah menjadi aktivis anti korupsi, lalu beralih menjadi pengacara bagi tokoh-tokoh yang terseret kasus besar, termasuk SYL dan kini Hasto Kristianto. Penggeledahan kantor hukumnya, pemanggilan adiknya, dan fakta bahwa ia dicegah ke luar negeri semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah pola yang menunjukkan bahwa Febri dan adiknya sedang berusaha mencari perlindungan politik sebelum situasi semakin buruk? Jika KPK terus menggali lebih dalam, bukan tidak mungkin kebenaran yang lebih mengejutkan akan segera terungkap. Publik tentu menunggu keberanian KPK untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya. Dulu suaramu lantang membuat tidak gelap, kinilah kamu goyah, kebenaran aku lenyap, macam juru bicara, kini bicara beda.
cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal, sulit untuk kabur. Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Kantor digeledah, adit pun dipanggil. Apakah ini kebetulan atau karena mengalir membela yang bersalah demi uang dan kuasa? Di mana idealisme yang dulu kau puja? Di balik toga hitam ada cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal, sulit untuk kabur. Di toga hitam ada cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal. Sulit toga hitam ada cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal, sulit untuk kabur. Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Ataukah kau kembali? Sulit untuk kabur. Dulu kau kabur. Kabur. Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Ataukah kau tenggelam dalam ego dan waktu? Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Ataukah kau telah menjualnya? Dulu suara remulan tang, kini samar terdengar. Jejakmu di persimpangan menunggu terungkap. Apakah keadilan masih ada di hatimu? Ataukah kau tenggelam dalam ego dan waktu? Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Ataukah kau kembali? Ya, kau menjauh. Dulu kau kabur. Dulu suaramu lantang mematirai gelap, kini langkahmu goyah. Kebenaran pun lenyap dan juru bicara kini bicara beda. Hukum jadi teka-teki, siapa yang percaya? Di balik toga hitam ada cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal, sulit untuk kabur. Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Atau digeledah, adit pun dipanggil. Apakah ini kebetulan atau karma mengalir membela yang bersalah demi uang dan kuasa? Di mana idealisme yang dulu kau puja? Di balik toga hitam ada cerita kelam, benang merah terjalin. Kau coba sembunyikan, namun bayang-bayang keadilan tak bisa kau usir. Jejakmu tertinggal, sulit untuk kabur. Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Suatu saat nanti tirai akan terbuka,
apakah yang kau sembunyikan? Semua akan nyata. Apakah kau siap untuk mempertanggungjawabkan, atau tetap berlari dalam kebohongan? Dulu kau bicara tentang nurani, kini kau berlindung di balik janji keadilan. Kau kemanakan? Ataukah kau telah menjualnya? Apakah kau telah menjualnya? Ataukah kau telah menjualnya? Saat nanti tirai akan terbuka yang kau sembunyikan. Semua akan nyata. Apakah kau siap untuk mempertanggungjawabkan, atau tetap berlari dalam kebohongan?